Shalom saudariku, para wanita yang dikasihi Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 16 yang berbunyi demikian. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudariku yang terkasih, kesesakan hidup seringkali datang tanpa diduga. Hal itu bisa dalam bentuk masalah ekonomi, sakit penyakit, masalah keluarga, bencana alam, dan lain sebagainya. Kisah janda di Sarfat yang baru saja kita baca menceritakan kondisi pada waktu itu, di mana terjadi kekeringan yang hebat di seluruh Israel, termasuk di Sarfat selama 3,5 tahun. Dan ini mengakibatkan juga terjadi kelaparan di sana. Janda di Sarfat ini bahkan sudah kehabisan tepung dan minyak. Dia hanya bisa membuat roti untuk dirinya dan anaknya. Setelah itu mereka bersiap-siap untuk mati. Tetapi dalam kondisi yang sangat sulit tersebut, teladan imannya justru dicatat dalam Alkitab. Teladan iman dari seorang janda miskin yang tidak disebutkan namanya. Dia juga bukan lahir sebagai orang Israel. Dia juga tidak mengenal Allah Israel secara pribadi. Tetapi luar biasanya, janda di Sarfat ini berani untuk beriman dan taat pada perintah dan janji Tuhan yang dinyatakan melalui Nabi Elia. Janda ini taat untuk membuat terlebih dahulu roti bagi Nabi Elia, dan dia mengalami janji Tuhan dalam keluarganya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus dalam Lukas 4 ayat 25-26 menyebutnya kembali bahwa dalam masa sulit 3,5 tahun itu banyak janda di Israel. Tetapi Tuhan justru mengutus Elia kepada seorang janda di luar Israel, yaitu janda di Sarfat. Saat ini kita belajar bahwa iman janda di Sarfat kepada Allah yang tidak dia kenal secara pribadi tersebut ternyata dapat menyelamatkan hidupnya dan anaknya. Bersama Elia, ibu dan anak ini bisa melewati masa kekeringan dan kelaparan yang mengerikan. Lebih dari itu, janda ini mengalami pengenalan akan Allah Israel yang Maha Kuasa. Kisah hidup janda di Sarfat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mau memakai seorang wanita yang sederhana untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Asalkan wanita itu mau belajar beriman kepada Tuhan dan iman itu menghasilkan ketaatan. Marilah kita sebagai para wanita yang sudah mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maukah kita juga belajar untuk terus beriman dan taat kepada Tuhan dalam segala keadaan. Di tahun yang baru ini, seperti tahun-tahun kemarin, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Banyak orang yang gentar membayangkan hidup kita di tahun ini. Apalagi pandemi COVID juga belum selesai. Ditambah kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Marilah kita terus belajar menjadi wanita yang beriman dan taat kepada Tuhan, yang mengetahui dan berkuasa akan hari depan kita. Iman dan ketaatan seorang wanita yang secara fisik terlihat lemah, ternyata dapat menjadi kekuatan dan berkat yang luar biasa bagi dirinya, keluarga, dan bahkan bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami boleh belajar dari teladan iman seorang janda di Sarfat. Mampukan kami agar kami juga bisa menjadi wanita yang beriman kepada Tuhan dalam segala keadaan, sehingga iman kami juga dapat menjadi teladan dan berkat bagi keluarga kami dan bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.